Radio. Be creative, be you. You are listening to the new afternoon show with Kanon from Batam. Millennials Radio, be creative, be you. Halo semuanya, selamat sore kawan muda. Gimana nih kabarnya nih? Semoga selalu baik-baik saja ya bagi yang mendengarkan. Kembali lagi di The New Afternoon Show bersama aku Kanon dari Batam yang akan menemani kamu dari sekarang sampai jam 6 sore waktu Indonesia Barat, 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan 8 malam waktu Indonesia Timur. Aku akan ngebahas topik yang masih terjadi dan sering banget terjadi di sini, yaitu nyari kerjaan. Nah, siapa nih yang relate sama tema pada hari ini nih? Kalau kamu penasaran, pantengin terus The New Afternoon Show. Cie yang lagi dengerin aku, welcome to The New Afternoon Show. Millennials Radio, be creative, be you. Halo kawan muda, siapa nih yang udah jadi pejuang rupiah buat bertahan hidup di zaman yang apa-apa tuh naik harganya, makin naik harganya? Atau ada di antara kamu yang baru akan menjadi pejuang rupiah? Selamat datang bagi yang akan menjalankan proses kehidupan selanjutnya ya. Dan tetap semangat bagi yang sudah berhasil bertahan hidup sama kita. Kita sama, gak ada yang beda. Kita sama-sama masih bertanya-tanya bagaimana cara atau bagaimana kerja di dunia yang sebenarnya keras ini loh ya kan. Kayak apa-apa tuh makin naik harganya, tapi lapangan kerja itu sebenarnya banyak ya, cuman banyak maunya aja gitu ya. Syaratnya tuh ribet banget, harus berusia maksimal sekian, harus bisa melakukan berbagai pekerjaan dalam satu waktu, yang semua tuh all in one maunya begitu, tapi gajinya itu bagi-bagi juga nggak all in one ya. Belum lagi kadang gaji yang nggak sesuai sama pengalaman yang kita punya, dengan alasan ya kita akan nilai dulu ya kinerja kamu, kita akan lihat dulu ya beberapa waktu ke depan apakah kamu akan komitmen dan lain sebagainya ya. Kita juga sebenarnya tidak bisa menilai juga ya apa yang mereka katakan, cuman seharusnya sih dengan apa yang sudah kita capai, mereka juga mungkin harusnya lebih percaya nggak sih sama kita ya kan. Walaupun kita mungkin ada pengalaman magang dan lain sebagainya, itu juga nggak terlalu dilihat gitu. Gajinya juga ya maaf kata ya di bawah UMR gitu. Emang susah zaman sekarang, apalagi yang fresh graduate. Kalau nganggur juga nggak akan ada pemasukan buat kita survive dalam hidup di dunia yang penuh dengan yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin gitu loh ya kan. Jadi sambil santai-santai, sambil berpikir juga, mungkin chill-chill sebentar ya, kita dengarkan dulu lagu yang akan datang berikut ini. Aku Kanon lagi nemenin kamu di The New Afternoon Show. Millennials Radio, be creative, be you. Hey ho kawan muda, balik lagi bersama aku Kanon di The New Afternoon Show. Ngomong-ngomong tentang nyari kerjaan yang tadi ya, kawan muda pernah gak sih ngerasain keberatan sama salah satu, salah dua, atau malah semua syarat yang dikasih di lowongan kerja tersebut, yang bikin kawan muda tuh mikir ya, kenapa harus gini ya? Kan banyak ya syarat di lowongan pekerjaan yang mungkin ada masuk akal, tapi nggak sedikit juga yang nggak masuk akal gitu loh. Adapun kadang tulisannya secara tertulis ya di lowongan pekerjaan tuh untuk fresh graduate boleh ngelamar, tapi mesti ada pengalaman gitu loh. Sebenarnya fresh graduate ini kadang ada yang punya pengalaman ya, cuman ada juga beberapa kampus itu di 1 atau 2 semester punya program magang. Jadi kemungkinan makanya meski tulisannya fresh graduate, ya bisa aja ada pengalaman gitu kan.
Tapi nggak semua fresh graduate itu punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut, karena terus-terusan dijajalin mata kuliah, tugas yang tidak berhenti-henti datangnya, dan deadline-nya juga mepet sampai harus begadang gitu loh. Jadi beberapa dari kita belum memiliki waktu untuk mendapatkan pengalaman yang dimaksud. Padahal sebenarnya kita sangat ingin untuk bekerja atau mencari pengalaman di bidang yang sedang menyediakan lowongan pekerjaan itu. Nah, itu yang kadang menjadi dilema. Dan di saat kita ingin mencari pengalaman tersebut, kita harus ditahan gitu loh. Stop, kamu belum punya pengalaman gitu katanya kan. Tapi kan saya harus bekerja supaya dapat pengalaman. Iya, memang harus bekerja untuk mendapatkan pengalaman, kata si penyedia lowongan kan. Terus kita bilang lagi, ya makanya biarkan saya bekerja supaya saya mendapatkan pengalaman, kata kita kan. Terus dia bilang lagi, ya makanya kalau mau dapat pengalaman ya kerja dulu, ya di mana kek gitu loh. Nah itu dia, itu benar-benar memusingkan ya. Aku aja yang ngomong tadi juga sampai pusing loh, memikirkan, membayangkan apa yang sebenarnya udah pernah terjadi dalam hidup aku ya gitu ya. Jadi untuk para pendengar kamu yang sedang mendengarkan siaran pada sore hari ini, tetap semangat. Aku yakin kamu pasti bisa mendapatkan jalan atau menemukan jalan yang tepat atau yang terbaik bahkan untuk bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang kamu inginkan, agar masa depan makin terlihat nih, makin jelas kita tuh mau kemana dunia ini membawa kita gitu loh. Aku akan selalu mendoakan yang terbaik buat kamu, jadi tetap semangat dan jangan menyerah. Ini gak kebalik ya, tetap semangat dan jangan menyerah. Cie yang lagi dengerin aku, welcome to the new afternoon show. Millennials Radio, be creative, be you. Yo kawan muda, selain syarat pengalaman, ada lagi syarat yang kontroversial bagi kita yang mau nyari kerja. Ya, pasti tahulah apa ya. Umur. Nah itu dia, kelamaan ya. Nah, umur ini ternyata masih menjadi syarat yang paling penting, paling wajib. Bukan nomor 2, bukan nomor 3, di nomor 1, al-wajibun ya. Paling-paling lah pokoknya. Kadang tuh ada patokan minimal 22, 23, bahkan 17 kalau kerjaan volunteer. Nah ini aku masih bingung nih, kenapa bisa serendah itu gitu loh. Oke lah kalau minimalnya segitu, tapi maksimal umurnya juga ya nggak jauh beda dengan usia minimal gitu loh. Ada yang di 25 tahun, ada yang di 23 tahun. Nah, yang umuran 20-an ini kan kayak ngadepin midlife crisis ya. Midlife crisis gitu loh. Udah kayak jompo. Makanya banyak pengangguran ya karena batasan umur ini gitu. Kasian kan yang umur 25 tahun ke atas mau cari pekerjaan tapi kena terhalang sama batasan umur yang sebenarnya masih terlalu muda gitu. Gen Z tuh kadang kan ada yang mager-mageran juga ya. Terus di umur 25 ke atas juga ada yang sekiranya rajin untuk bekerja. Jadi berbeda-beda juga lah ya. Mending batas umurnya tuh dinaikin sih sebenarnya ya. Karena jujur aku juga adalah salah satu orang yang kesulitan mencari kerja karena dibatasi oleh umur. Karena umurku sudah di atas 25 tahun gitu loh. Jadi agak kadang mau nekat juga harus gitu. Kadang juga udah nekat ditolak mentah-mentah karena alasan umur kamu terlalu tua kanon katanya begitu ya. Tapi kenyataannya begitu dan aku juga gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Masa aku harus maksa kan, pak, bu, tolong dong saya mau kerja nih gitu. Tapi umur kamu 25 tahun ke atas nih, gak bisa dong kata si penyedia lowongan kan. Jadi saya harus gimana, masa saya harus memotong umur saya pak, nggak bisa gitu dong ya, cari yang tempat lain gitu katanya. Ya udah, kita cuma bisa makan garam jadinya begitu loh. Mending iya makanya sekali lagi ya, mending menurut aku sih batas umur itu ditingkatkan lagi deh
supaya kita bisa nyari kerja juga gitu loh. Karena belum tentu yang muda-muda meski jiwanya muda tapi kerjaan kadang bisa nunda-nunda atau bahkan dikit-dikit mental health. Tapi no offense ya buat orang-orang yang mental health, lebih ke self diagnose tuh nggak boleh atau menyalahkan mental healthnya, bukan diri sendiri gitu, bukan orang-orang yang benar-benar kena maksudnya loh. Yang kadang kan ada juga tuh yang aku ngerasa aduh aku kayaknya lagi depresi nih, aku anxiety banget nih bla 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 sebagainya, padahal cuman kurang tidur gitu loh, kurang ngopi gitu loh, nggak konsultasi dulu gitu loh. Kadang-kadang kayak lagi kepleset aja loh di kamar mandi atau di dapur, aduh rasanya sial banget hidupku, oh Tuhan gitu kan. Tapi ternyata ya emang kita aja yang teledor mungkin gitu, tapi rasanya kayak dunia tuh menghujani kita dengan ribuan tombak gitu loh. Nah jadi itu sih sebenarnya. Aku juga agak kesel nih sebenarnya yang tadi ya ngomongin umur nih ya, karena udah lumayan lah ya umurku ya. Tolonglah Pak ya, tolonglah Bu gitu loh. Kita juga pengen nyari kerja gitu. You are listening to the new afternoon show with Kanon from Batam. Millennials Radio, be creative, be you. Hey ho kawan muda. Tadi kan udah ngomongin batasan umur yang jadi syarat kerjaan, sehingga bikin sulit untuk nyari kerja. Nah, masih ada lagi nih syarat kerja yang lumayan menyusahkan gitu loh. Tinggi sama berat badan, wow. Iya kan sih? Kaget gak sih? Kalau kerjanya kayak model, pramugari, atau pekerjaan yang tentu di mana tinggi sama berat badan tuh ngaruh secara visual atau dampak aktivitas dari kerjaannya tersebut, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kerja kayak sekretaris atau apalah gitu ya, yang nggak terlalu butuh berat badan yang proporsional, yang sebenarnya lebih membutuhkan skill daripada fisik, looks gitu loh. Tapi itu juga dipatokin buat syarat sebagai syarat untuk bekerja di suatu perusahaan. Kayak ya mereka yang tinggi, yang pendek, yang kurus, yang gemuk juga butuh kerjaan kali. Nggak semuanya harus diberikan pada yang good looking gitu loh. Emang kadang mungkin beberapa dari kita pernah merasakan ya, lo good looking, lo menang gitu loh di segala aspek gitu. Kita yang not very good at all gitu ya, jadi kadang mau iri sebenarnya nggak boleh, cuman bawaannya pengen misuh gitu loh. Agak mengerikan dan aneh juga. Ini salah satu yang sebenarnya aku sendiri mikir kayak ini tuh bukan soal tampang sebenarnya di beberapa syarat pekerjaan ya yang tidak terlalu mengedepankan fisik. Ya emang bos kamu mungkin yang mau ngeliatin terus gitu ya. Itu sih yang agak aneh. Masa kita satu perusahaan nih harus enak dipandang semua gitu loh, walaupun skillnya biasa aja gitu loh. Itu sih yang sebenarnya bikin aku agak kesel gitu. Sebenarnya harus gimana gitu ya kan. Tapi ini bagi yang sudah pernah merasakan hal-hal yang seperti itu, didiskriminasi karena penampilan kita kurang menarik ya, mau gak mau kita juga jangan terlalu tenggelam atau terlarut sama perasaan itu, perasaan terintimidasi seperti itu. Jadi kita harus tetap bangkit, kita harus tetap move. Kalau mereka gak mau nerima kita bikin mereka nyesal gak nerima kita gitu ya kan. Aku Kanon lagi nemenin kamu di The New Afternoon Show. Millennials Radio, be creative, be you. Halo kawan muda, kembali lagi bersama aku Kanon di The New Afternoon Show. Setelah kita ngebahas tentang tinggi berat badan dalam syarat sebagai suatu pekerjaan, ada lagi nih syarat baru atau sebenarnya syarat kayak ini syarat wajib tapi sunnah, gimana ya bilangnya ya, cuman ini harus gitu dan hampir ada di setiap lowongan pekerjaan, yaitu good looking. Nah ini kadang lebih ke kesalahpahaman aja sih. Mungkin bagi kita yang not so good at all di depan cermin gitu loh, not really appealing for everybody gitu. Sebenarnya good looking tuh buat yang content creator, talent atau apalah yang butuh visual banget untuk menggait customer. Cuman kadang ada yang salah di sini. Good looking itu nggak mesti wajah yang
cakep gitu loh. Good looking itu ngelihat penampilan kamu juga. Penampilan juga kadang mencerminkan kepribadian juga kan. Ada yang urakan, ada yang lebih rapi. Kalau kerja emang harusnya sih penampilan rapi itu menjadi suatu keharusan, kewajiban lah. Nggak mungkin lah kita datang ke tempat kerja rambut berantakan apa segala macem kan. Kayak yang bukan berantakan yang ditata gitu loh, yang kayak beneran baru bangun tidur langsung datang gitu loh. Nggak bersiap-siap, nggak mandi, nggak bersih-bersih, nggak lain sebagainya gitu. Jadi good looking tuh bukan sebatas kamu harus punya wajah yang berseri kayak Angelina Jolie atau seganteng Taehyung dan lain sebagainya gitu loh. Kadang juga ada yang salah paham dengan good looking karena persepsi mereka tuh demikian gitu kan. Lebih okenya sih kalau di syarat kerja mending ditulisnya berpenampilan rapi. Meskipun rapi itu relatif juga, tapi seenggaknya kita bisa memperhatikan penampilan kita supaya enak dipandang. Ketimbang narok kata good looking yang orang aja masih salah persepsi kalau itu harus ganteng atau cantik gitu loh. Ada yang, ya pasti ada juga yang beberapa yang memikirkan seperti itu gitu. Cuman untuk kamu yang lagi mendengarkan dan sedang merasakan itu, good looking bukan berarti seperti itu ya. Jadi kita bisa mengubah penampilan menjadi lebih menarik lagi, itu adalah pilihan maksudnya. Cie yang lagi dengerin aku, welcome to the new afternoon show. Millennials Radio, be creative, be you. Halo kawan muda, kembali lagi bersama aku Kanon di The New Afternoon Show. Nah, tadi kan udah sempat ngebahas nih syarat kerja yang sekiranya lumayan dipertanyakan fungsinya nih. Tapi kalau misalnya, waduh, akhirnya syarat-syarat yang ditetapkan itu dapat panggilan juga dari interviewer atau HRD lah ya kita sebutannya ya. Pasti rasanya ada yang seneng tuh. Akhirnya ya Tuhan, aku dilirik juga setelah mengirim ribuan surat lamaran, ribuan CV dan lain sebagainya. Terus kita ada tugas baru nih, mempersiapkan ditambah dengan deg-degannya sebelum kita membuka pintu atau meeting online gitu ya, bertemu dengan HRD. Nah, jadi mending kita mempersiapkan diri. Kamu mempersiapkan diri, coba kamu kulik-kulik pertanyaan yang sering ditanyain pas interview, terus coba kawan muda jawab. Terus jangan lupa mention juga pengalaman yang pernah kamu jalanin yang berhubungan dengan posisi yang kamu apply di perusahaan. Kadang ada juga pertanyaan perusahaan yang kayak, kamu melihat diri kamu di 5 tahun mendatang akan seperti apa? Gitu ya. Itu salah satu bocoran juga ya bagi kamu yang sedang mendengarkan siaran ini. Itu agak bingung juga sebenarnya untuk kita menjawabnya karena kita kan bukan peramal ya, tapi kan kita punya rencana. Kita punya mimpi yang gak mungkin bisa didapatkan dalam 1-2 hari atau bahkan 1 jam, setengah jam tuh bisa langsung dapat gitu. Itu butuh waktu untuk mencapai itu gitu. Jadi setidaknya kita juga harus memiliki rencana masa depan. Nah, itu juga ditanyakan di perusahaan-perusahaan. Kadang menjadi pertanyaan basic gitulah ya untuk seorang HRD menanyakan kepada calon karyawannya, apakah calon karyawannya ini memiliki visi atau bagaimana gitu loh. Nah, coba cari juga di YouTube pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan HRD dan jawabannya itu seperti apa, bagaimana cara menjawabnya dengan baik, dengan percaya diri dan lain sebagainya. Nah, kita juga kadang harus menurunkan ego kita juga sedikit karena mungkin walaupun kita memiliki banyak pengalaman, tapi kita tetap harus sopan juga ya dengan HRD karena kita kan juga butuh pekerjaan. Dan dengan kita bersikap sopan, mereka juga akan menerima kita dengan baik gitu loh. Mereka juga akan welcome, mereka juga akan senang bekerja dengan kita. Jadi itu adalah hal-hal manusiawi yang seharusnya memang dilakukan gitu loh. Bersikap baik gitu loh. Menjawab pertanyaan juga dengan baik gitu. Pertanyaan-pertanyaannya lumayan. Aku Kanon lagi nemenin kamu di The New Afternoon Show. Millennials Radio, be creative, be you. Halo kawan muda. Kalau udah menang kuis dari HRD tadi, kita bakal dapat hadiahnya nih, yaitu kerjaan yang kamu lamar. Nah,
Tapi kadang kalau ngelihat dari tugas yang dikerjakan di kantor, nanti kayaknya lumayan bejibun, lumayan banyak gitu loh. Kadang ada tuh perusahaan yang sebenarnya kerjaannya ini bisa untuk beberapa orang gitu. Tapi mereka punya kewajiban atau bukan kewajiban, kebijakan yang membuat kita harus mengerjakan semuanya gitu loh. Contoh, kalau lihat di situs kerja tuh ada yang namanya videographer dan editor ya. Memang sih bisa, karena jadinya pas ngedit tuh tahu konsepnya karena kita yang melakukan proses syuting itu ya. Tapi pasti kewalahan banget gak sih? Karena aku juga pernah merasakan sebagai videographer sekaligus editor, scriptwriter juga, dan lain sebagai talent juga ya, all in one lah ya, one man army gitu. Videographer tuh kan tugasnya ngurus-ngurus kamera, pokoknya yang dipakai pas syuting lah ya. Sedangkan editor tuh yang menyusun footage itu dan menggabungkannya dan memasukkan lagu, sound effect, animasi, motion dan lain sebagainya. Yang videographer tuh capek tag ulang kalau salah, yang editor capek kalau revision mulu. Tapi kalau kita yang merasakan dua-duanya, gimana nggak gila gitu ya. Seharusnya bisa dipisah aja gitu loh. Tapi ya kalau perusahaan yang nggak sanggup, ya mau gimana lagi. Ya, begitu bayarannya di bawah UMR lagi. Ya tapi ya itulah ya, cuman ya ada beberapa job desk yang di luar nalar kita sebagai orang yang hanya mempelajari satu bidang mungkin ya, akan harus merasakan rasa kaget itu gitu. Loh kok gini gitu kan, kok tugasku lebih banyak daripada perjanjian awal, cuman aku butuh pekerjaannya nih, aku butuh duitnya nih. Jadi ya yang penting tetap semangat itu sih. Kalau kita semangat dan mencoba berpikir positif, semuanya akan bisa dilalui dengan mudah dan baik-baik saja. You are listening to the New Afternoon Show with Kanon from Batam. Millennials Radio, be creative, be you. Sebenarnya nggak cuman kerjaan aja yang susah dicari, magang pun susah banget bre. Di beberapa kampus tuh ada lah yang lumayan gampang dicapai karena ada partner sama perusahaan-perusahaan yang udah ternama gitu loh. Atau kalau dosennya ada kenalan ya bisa lewat jalur orang dalam ya kan. Tapi ada juga yang harus nyari sendiri gitu. Nah yang dikeselin dari magang itu mengerjakan sesuatu yang bukan di bidangnya kadang ya. Jadi mentang-mentang anak magang, ya dia mah enak nyuruh-nyuruh aja, mau suruh lakuin ini, mau suruh lakuin itu, mau suruh begini, mau suruh begitu. Terserah orang yang lebih memiliki wewenang daripada kita yang sebagai anak magang gitu loh. Beberapa kampus tuh ada yang magang itu konversi SKS gitu ya. Jadi istilahnya kayak itu tuh matkul tapi kita nggak di kampus gitu. Kita belajar mencari pengalaman di tempat magang gitu loh. Kalau macem-macem ya bahaya, bisa nggak lulus gitu kan. Belum lagi ada PIC yang bakal nilai bagaimana kinerja kamu selama magang gitu. Kalau Slack ya bisa tidak baik-baik saja tuh nilai kita dan masa depan kita di kampus gitu. Dan bisa lebih membahayakan lagi, di dunia kerja kita bisa di blacklist nanti loh. Itu lebih parahnya lagi tuh. Nah, yang namanya magang itu kan sebagai sarana belajar sebelum masuk ke the real dunia, the real suasana kerja, the real work life gitu maksudnya. Bukan malah disuruh-suruh kerjaan senior nih. Tapi kadang di beberapa tempat memang senioritas tuh nggak akan hilang ya. Tapi kalau alibinya kayak ini sih nggak seberapa ya kata si senior itu. Dulu zaman gue dek, ya gitu. Itu kadang malesin juga sih. Siapa sih yang sering denger yang kayak gitu? Dulu zaman kakak dek gitu. Ya bukan berarti mereka bisa seenaknya loh menyuruh kita hal yang sama gitu loh. Padahal kita di sini niatnya itu mencari pengalaman, bukan mencari penderitaan gitu loh. Cie yang lagi dengerin aku, welcome to the New Afternoon Show. Millennials Radio, be creative, be you. Halo kawan muda, kembali lagi bersama aku, Kanon di The New Afternoon Show. Ngomongin tentang magang nih, kawan muda pernah gak sih ngerasain, aduh kerjaan kok berat banget ya. Belum lagi kadang di surat dari kantor magang menjanjikan benefit A, tapi gak pernah tuh terwujud benefit A yang dimaksud ya.
kayak kamu yang kena PHP sama dia gitu. Sorry. Jadi maksudnya hasil dari itu ya bikin kita nggak mood lah ya mengerjakan kerjaan-kerjaan kita karena udah dikasih ekspektasi yang realitanya tuh duar hancur gitu loh. Atau ada yang malah seneng dan betah karena environmentnya mendukung banget. Jadi kamu bisa berproduktivitas dengan baik sampai pas sudah habis masa magangnya malah sedih kan. Kenapa aku secepat ini di tempat ini, aku kan masih ingin bersama dengan kamu-kamu semuanya, masih ingin merasakan vibes kantor bagaimana. Dan belum lagi kalau misalnya teman-teman rekan-rekan kerja kita itu sangat baik dan mendukung, memberikan positive vibe, membuat kita semangat di pagi hari sampai bahkan sampai di waktu jam pulang gitu loh. Ya bisa sih kalau mau kontrak lagi, tapi kalau rasanya kantor masih perlu kerjaan atau project yang harus dilakukan gitu, nggak selamanya ada. Dan mungkin mereka perusahaan tersebut membuka lowongan untuk magang ya karena memang proyeknya masih segitu aja gitu loh. Tapi kalau enggak gimana ya kan, jadi galau-galau juga karena mungkin ada beberapa tempat yang memang spesial banget di hati kita dan tidak bisa dicari dimanapun ya, di suatu tempat, di tempat itu misalnya di tempat kita bekerja itu gitu loh. Ada yang relate gak sih sama yang tadi aku? Pasti ada juga sih salah satu dari kamu yang merasakan hal yang sama kayak vibes-nya gitu loh. Aku udah nyaman banget nih di tempat ini, tapi waktuku di sini sudah selesai. Dan aku tidak diperpanjang juga karena aku masih magang juga sih. Cuman kadang ada juga sih agak kesel banget nih sumpah. Di saat kita lagi magang nih, aku pernah juga nih ngerasain ini. Kita dipuji, kita gimana ya bahasanya, diagung-agungkan gitu loh. Keren kamu Canon, hebat banget nih, pekerjaan bisa selesai dengan waktu yang efisien gitu, dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu, bisa selesai banyak gitu loh. Kita lihat kinerja kamu ya ke depannya bagaimana, nanti kita akan hubungi lagi, kamu pasti bisa sih lanjut di sini. Dan ternyata aku didepak juga. Hati-hati juga lah, ini bener-bener PHP banget sih yang kayak gitu tuh. Aku Canon lagi nemenin kamu di The New Afternoon Show. Millennials Radio, be creative, be you. Halo kawan muda, masih pengen dengerin suaraku nggak nih? Ya buat yang masih nyari pekerjaan semoga dapet ya. Di situs job seeker sih masih banyak info-info loker yang mungkin cocok sama skill yang kamu punya gitu. Atau coba kontak-kontak perusahaan yang ada di berbagai situs pencari kerja sih kayak LinkedIn ya. LinkedIn itu masih lumayan gacor loh kalau mau nyari pekerjaan loh. Tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga kan mencoba, walaupun mungkin nggak dibales atau bahkan di-read aja nggak sama sekali gitu loh. Gagal nyari itu wajar, bisa cari lagi kok di tempat-tempat yang lain. Coba aja sebarin CV-CV. Sekarang kan dunia kerja ini udah modern nih, kita bisa ngirim lewat email gitu, nggak harus datang ke tempat dan meletakkan berkas di security gitu loh. Tapi kalau udah capek dulu, kalau misalnya udah capek-capek datang nih ke suatu perusahaan, udahlah ngeprint CV, bayar, kita nggak punya printer di rumah atau di kosan, beli amplopnya, terus macetnya, belum lagi tersesatnya karena salah jalan gitu misalnya ya, nggak dipanggil gitu, ngabisin ongkos juga kan. Terus juga bikin CV sama portofolio biar bisa dilirik juga tuh sama perusahaan. Bikin yang mungkin ada juga beberapa perusahaan yang lebih memprioritaskan atau lebih enak membaca kalau CV kita tuh ATS friendly. Tapi ada juga kok mungkin di beberapa perusahaan tidak seperti itu dan melihat seberapa menarik CV kamu, baik itu dari segi tampilan maupun isinya, apa pengalaman kita, maksudnya begitu ya. Kalau udah dikasih jadwal interview ya jaga sopan santun juga lah ya, dengan berpenampilan rapi. Kan nggak mungkin kita datang ke perusahaan di depan HRD kita pakai kaos sama boxer doang gitu loh, terus berharap bakal dapat pekerjaan karena pengalaman kita yang wah gitu loh. Misalnya kita udah pengalaman udah banyak banget lah, tapi attitude kita tuh kurang gitu. Itu yang kadang membuat orang atau
HRD itu jadi kadang itu hal-hal yang membuat HRD menjadi ilfil juga sama kita. Ya kan sama-sama manusia lah ya. Bisa juga merasa ilfil sama calon kandidat. Walaupun sebenarnya balik lagi nih, pengalaman banyak tapi attitude kurang itu sorry aja nih ya gitu loh bagi para HRD, karena ya kita harus berkaca juga pada diri sendiri, kita juga butuh pekerjaan itu dan ya harusnya kita berjuang untuk itu, bukan kayak nunggu bintang jatuh dari langit terus berdoa, kan nggak mungkin juga, sulit maksudnya gitu loh. Jadi cobalah sekali-sekali berpenampilan rapi buat bertahan hidup di era yang barang-barang tuh harganya semakin mahal. Jadi semangat ya, semangat untuk kamu para pejuang rupiah. Siapa tahu dengan pengalaman kerja yang kamu punya, kamu bisa membuka bisnis baru dan sukses. Amin. Cie yang lagi dengerin aku, welcome to the new afternoon show. Millennials Radio, be creative, be you. Waduh, udah gak kerasa udah kelar aja nih acaranya nih. Makasih banyak ya buat kamu yang udah mendengarkan the new afternoon show ini di Millennials Radio Podcast, a part of Millennials Radio, be creative, be you. Kalau kamu ketinggalan keseruan hari ini, cus, langsung aja bisa didengarkan lagi di Millennials Radio Podcast di berbagai platform podcast ternama seperti Spotify, Noise. Kamu juga bisa menyaksikan video podcastnya di YouTube channel Millennials Radio. Jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Twitter @millennialsradio_ serta Facebook, Instagram, YouTube, TikTok di @millennialsradio. Oke kawan muda, yang mau follow IG ku juga boleh, langsung aja meluncur di @kanonesia. Oke? Aku Kanon dari Batam, pamit undur diri dulu ya. Have a great day and bye-bye. You are listening to the new afternoon show with Kanon from Batam. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.